Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ali Imron atas kehadirannya pada sesi wawancara singkat antara kami tim Ubara Surabaya dengan Mitra UD Batik Salempang. Pertanyaan pertama, saya adalah Amirullah, Ketua Pelaksana Program. Kemudian pertanyaan pertama adalah bagaimana sejarah UD Batik Salempang. Mohon dipersilakan. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir sudah rawuh di Galeri Batik Salempang di Kabupaten Sampang, kebetulan Jalan Rasa Agung Suprapto. Sejarah Batik Salempang ini berdiri pada tahun 2001 yang dikelola oleh Haji Imania selaku istri saya, karena beliau ini adalah turunan ketujuh dari usaha batik yang sekarang dinama Batik Salempang. Jadi modal awal Batik Salempang itu hanya Rp750.000 pada tahun 2001 sehingga bisa berkembang seperti ini. Sejarah Batik Salempang ini memang suatu hal yang tidak disangka awalnya, karena memang waktu itu istri saya itu tidak berkenan karena sejak lahir katanya sudah bosan melihat batik. Kemudian dengan pendekatan dan kasarannya itu kita bagaimana supaya Batik Salempang ini atau batik di Kabupaten Sampang itu bisa berkembang dan bangkit kembali, karena pada saat itu sudah hampir punah. Hanya ada di beberapa desa waktu itu, ada di Sampang, terus ada di kota, itu para pembatik-pembatik ini. Kalau dulu menyebar di Madura, khususnya di Pamekasan dengan Kabupaten Sampang itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu unggulan dari program PMUPUT Ubara Surabaya adalah bantuan IPAL bagi UD Salempang. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh ya atau dampak atau manfaat ya IPAL yang baru dibangun oleh Batik Salempang dengan bantuan dari Ubara dan Dikti, Kemenristek Dikti bagi UD Salempang dan lingkungan tentunya. Terima kasih. Silakan. Bantuan IPAL ini sangat membantu kami, karena kami sebetulnya sudah lama berkeinginan hampir 15 tahun bagaimana IPAL ini bisa dimiliki oleh Batik Salempang, karena kebetulan ada di pinggir jalan. Jadi saya berterima kasih kepada Ubara yang dikomandani oleh Bapak Haji Amirullah dan kepada Dikti serta dari Stesia ya yang membantu kita. Jadi saya banyak terima kasih. Yang semula kami melakukan proses pewarnaan dulu itu di rumah-rumah para pengrajin kami. Jadi sekarang alhamdulillah dengan adanya IPAL ini, jadi semua pembatik yang ada yang bekerja di pembatik kami, pengrajin kami itu sudah mulai menyatu mewarnai di Batik Salempang. Jadi alhamdulillah karena kami memang ada di pinggir jalan, sehingga limbah yang didapat itu yang sudah keluar itu sudah ramah lingkungan. Jadi sudah tidak merasa khawatir, takut atau seperti apa. Seperti itu. Karena apa? Terus terang dampak yang kami dapatkan itu ketika proses pembangunan awal itu sangat luar biasa. Kami betul-betul tahu detail, sehingga di situ ada arang, ada kawat, ada hijau ya, seperti itu. Jadi itu Pak Amir. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Jadi dampaknya sangat luar biasa buat kami. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah salah satu kegiatan kemarin adalah pelatihan batik berwarna alam bagi pengrajin di bawah binaan UD Salempang. Pertanyaan saya, sejauh mana manfaat dari pelatihan itu bagi pengrajin dan khususnya bagi mitra UD Salempang sebagai koordinator dari kelompok pengrajin? Terus terang para pembatik kami itu awal-awal memang tidak paham apa sih, bagaimana sih batik pewarna alam yang ramah lingkungan itu seperti apa. Kemudian dengan kerjasama kami dengan
Ubara, Stesia dan Dikti sangat bermanfaat, dan kami menjelaskan proses bagaimana proses pewarnaan alam itu, cara mengeluarkan warna dari taman, dari tumbuhan, dari kulit-kulit pohon, seperti itu. Seperti kita kemarin dilatihkan itu, mereka menjadi paham. Cuma mereka merasa agak kesulitan waktu itu karena memang prosesnya itu sangat lama, karena kita ada proses pencelupan 13 kali celupan, ada proses penggodokan, seperti itu. Sehingga untuk menggunakan warna itu tidak hanya 1 kali celupan. Salah satu contohnya seperti ini adalah proses pewarna alam dari pohon kulit mahoni. Nah, kalau yang dari ini dari jolare yang warna kuning. Itu jadi ada 3 jenis kemarin yang kami lakukan, dan ini dari jalanan agak coklat kehitaman itu. Ini proses pewarna alam yang menggunakan 13 kali pencelupan yang dikunci pakai tunjung, ada juga pakai kawah, dan juga ada pakai kapur. Jadi mereka menjadi paham apa sih batik sintetis dengan batik proses warna alam. Dan memang yang warna alam ini memang ramah lingkungan, walaupun kita tidak memakai sarung tangan itu tidak ada dampak sama sekali, dan limbahnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman itu. Kemudian selanjutnya adalah di Batik Salimpak kan pernah mengalami masa-masa terburuk ya ketika pandemi COVID ya. Dan mungkin ada beberapa pelanggan yang mungkin udah mulai hilang ketika itu ya, yang biasanya rutin membeli menjadi lupa atau gimana. Dan untuk itu diperlukan suatu rebranding atau promosi kembali secara insentif terkait supaya usaha Batik Salimpak bisa pulih kembali karena COVID sudah berlalu. Pertanyaannya adalah bagaimana manfaat atau promosi yang sudah dilakukan oleh Batik Salimpak pasca COVID, khususnya terkait dengan rebranding merek di Batik Salimpak. Oke, jadi kami di sini banyak melakukan review kembali bagaimana kita tetap menghubungi kembali kontak-kontak yang sudah kami dapat dari itu. Kemudian kami lewat WhatsApp, selama ini hanya menggunakan fasilitas WhatsApp dan telepon, itu yang kami lakukan untuk melakukan perubahan supaya para pengrajin kami tetap bekerja, tidak putus hanya masalah COVID seperti itu, dan kami tetap melakukan itu semua supaya mereka tetap katakan itu masih asap tetap mengepul di rumah seperti itu. Jadi banyak yang kami lakukan, kami telepon para kolega, para pelanggan kami yang sudah lama tidak pernah ada komunikasi selama COVID selama 4 tahun, paling terburuk itu ya hampir 1 tahun dan 2 tahun. Dan alhamdulillah dari jejaring itu mulai kembali, dan kami merasa pede lagi sekarang itu, apalagi kita proses pencelupan itu sudah limbahnya sudah tidak ada masalah itu. Kemudian pertanyaan terakhir, jadi ketika Monef ya membaca program Pemkot oleh reviewer, ada masukan dari beliau bahwa program IPAL ini merupakan kegiatan tahun pertama, itu akan lebih baik saran beliau dilanjutkan dan dikembangkan ke salah satu kegiatan, yaitu program edu wisata, program produksi batik ramah lingkungan. Bagaimana tanggapan Anda terhadap saran tersebut? Apakah usul ini bisa ditindaklanjuti dengan keberadaan IPAL dan produksi batik pewarna alam tersebut? Dipersilakan. Alhamdulillah kami sangat senang adanya itu, dan sebelum itu kami sudah sering ada kunjungan dari anak-anak TK, dari anak pondok pesantren. Terus sekarang ini kami lagi ada kerjasama dengan BLK untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak putus sekolah, anak-anak yang ibu-ibu rumah tangga, sehingga dia itu di rumah selain masak dia juga sudah bisa membatik. Jadi kami merasa senang di sini dan banyak kunjungan, dan alhamdulillah anak-anak yang ikut pelatihan itu selama 1 bulan dari 16 anak itu yang bagus-bagus kami rekrut untuk dijadikan pembatik kami, karena kami sekarang lagi dapat
orderan batik untuk busana adat Kabupaten Sampang. Jadi saya berterima kasih dan senang sekali welcome buat untuk batik Selempang adanya kegiatan yang dimaksud. Terima kasih Bapak Haji Ali Imron, Sarjana Ekonomi dari pihak UD Salempang atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.